Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan yang mau. Tes. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada mukadimah yang kedua ya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sebutkan 3 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Bagian yang pertama, poin ke-1 dan yang kedua. Jadi bercabang-cabang ya. Apa itu? Apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya? 3 perkara yang wajib kita ketahui. Bagian yang pertama, poin 1 dan poin 2. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, yang hadir bulan lalu. Bapak bulan lalu hadir, Pak? Yang paling belakang nggak hadir. Yang hadir aja nggak mau angkat tangan, Pak. Yang pertama meyakini yang mengatur, meyakini yang menciptakan Allah. Iya. Terus kedua, ya, yang belakang Pak. Bapak hadir Pak bulan lalu? Hadir. Alhamdulillah. Ada di itunya kan? Di bukunya ada. Halaman, kalau ini halaman 29. Sama nggak? Nggak tahu ya. Yang i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Al-ula, al-ula itu yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana. Itu yang pertemuan yang lalu, bahwasanya Allah yang menciptakan kita, tadi sudah disebutkan, wa razaqana, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Gampang Pak ya, cuma belum sempat dibuka ya.
Baik, kita lanjutkan. Masih pada bagian pertama, poin yang ketiga dan keempat. Kalau tadi yang pertama bahwasanya Allah yang menciptakan kita, poin yang kedua bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita meskipun sumbernya berbagai macam. Poin yang ketiga, walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Itu yang ketiga dan yang keempat, walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja, tanpa tujuan, tanpa arah, dan tanpa adanya pertanggungjawaban. Ini harus kita yakini. Kalau kita yakini hal atau poin yang ketiga ini, maka kita akan senantiasa mempersiapkan apa-apa saja yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada pertanggungjawabannya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, hadza huwal waqi'. Inilah kejadian yang sebenarnya. Alladzi tadullu alaihi al-adillatu as-sam'iyyatu wal 'aqliyyatu, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sam'iyah, ya, dalil-dalil sam'iyah dan dalil-dalil aqliyah. Dalil sam'iyah maksudnya apa? Dalil yang bisa kita cerna, bisa kita dengar, bisa kita baca, yaitu terutama dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalil-dalil aqliyah yang bisa dicerna dengan akal, atau dalam kata lainnya masuk akal gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, akal juga harus difungsikan, harus kita berpikir, kita gunakan untuk berpikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, afala tadzakkarun, kenapa mereka enggak berpikir? Ya. Diciptakan akal itu bukan digunakan untuk mengotak-atik syariat, bukan, tapi digunakan untuk membenarkan syariat itu sendiri, mencari yang benar itu seperti apa. Kemudian ammas sam'iyyatu fa minha qawluhu ta'ala, adapun dalil-dalil sam'iyah, maka diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minin ayat yang ke-115 dan 116. Silakan dicatat bagi yang tidak punya bukunya, nanti bisa dibuka di rumah dan dibaca dan ditulis. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115 dan 116. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian abatha? Apa artinya abatha? Bukan abasa ya, abatha, bukan abasa wa tawalla, beda lagi. Apa abatha? Ain ba fa, sia-sia tadi kan. Hamala sama hamala, abatha juga sama, secara main-main gitu. Tidak ada tujuan, tidak ada hikmah, ya, tidak ada tujuan diciptakan kita semuanya. Apakah kalian mengira kalian itu diciptakan dalam keadaan apa? Sia-sia saja, main-main. Wa annakum ilaina turja'un, sedangkan kalian nanti akan kembali kepada kita. Apa fungsinya gitu? Kalau diciptakan main-main, sia-sia, kemudian kalian kembali, itu apa fungsinya? Makanya kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang namanya pertanggungjawaban atas apa yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ala Allahul Malikul Haq, maka Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala, Raja yang sebenarnya, Al-Malik Al-Haq, Raja yang sebenarnya, rajanya raja. Enggak ada lagi nanti raja selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waqaluhu, dan juga dari termasuk dalil sam'iyah itu dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-36 sampai 40. Ayat yang ke-36 sampai 40 surah Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ya, ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ya, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja diciptakan tanpa ada pertanggungjawaban? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah mereka dahulu dari tercipta dari apa? Setetes air mani yang ditumpahkan kemana? Ke dalam rahim. Ya, jadi kita semuanya diciptakan dari setetes air mani. Maka kita tidak boleh sombong sebenarnya. Ya, kalau kita tahu asal muasal kita ini, kalau dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya air mani itu termasuk air yang hina, khuliqa min ma'in mahin. Manusia itu diciptakan dari air yang hina. Ya, nggak ada apa-apanya, lemah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, terutama sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian Allah jadikan dari setetes air mani itu menjadi segumpal darah. Fa khalaqa fa sawwa. Lalu Allah menciptakan dan menyempurnakan segumpal darah itu. Menjadi, kalau dalam hadis yang lengkapnya menjadi apa? Setelah air mani 40 hari, kemudian 40 hari yang kedua berubah menjadi apa? Segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga secara berangsur-angsur berubah menjadi segumpal daging. Barulah ditiupkan ruh, baru itu mulai akan hidup menjadi calon manusia yang masih calon, yang belum tentu keluar juga belum tentu apa? Hidup. Jadi seperti itu proses penciptaan kita semuanya. Kemudian Allah katakan faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita semuanya pasangan. Pasangan ini ada adz-dhakara wal untha, ada laki-laki dan perempuan. Adapun zaman sekarang atau dari sejak zaman dulu sebenarnya banyak orang-orang yang nyari pasangannya yang sama jenis, ya, alhamdulillah, yang sampai ada di tengah-tengah keluarga kita yang demikiannya adalah penyakit yang bisa sembuh insya Allah, namun membutuhkan kesabaran dan juga membutuhkan kerja yang sangat keras. Kemudian alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mampu atau berkehendak untuk menghidupkan yang mati? Jadi tadinya enggak ada menjadi ada, nanti enggak ada lagi, mati ya, dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mudah. Membangkitkan sesuatu yang sebelumnya ada itu lebih mudah daripada menciptakan dari enggak ada menjadi ada. Gampang. Makanya nanti dari tulang-tulang ekor kita ini kan tumbuh, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amal akal, adapun dalil secara akal, Syekh mengatakan fali anna wujud hadhil basyariyah, maka oleh karena adanya basyariyah ini, siapa basyariyah ini? Manusia, kita semuanya, litahya, untuk hidup, summa tatamatta'u kama tatamatta'ul an'am, kemudian mereka itu akan bersenang-senang sebagaimana para
binatang bersenang-senang. Nanti mau ditanyain sama Syekh. Summa tamut, kemudian mati. Ila ghairi ba'atsin wala hisab, tanpa ada kebangkitan dan tanpa adanya hisab. Amrun la yaliku bi hikmatillahi azza wa jalla. Ini adalah perkara yang enggak sesuai dengan hikmahnya Allah. Jadi kalau kita diciptakan, kata Syekh, kalau kita diciptakan tanpa ada hisab dan tanpa adanya kebangkitan nanti, sama saja kita seperti apa? Binatang. Karena binatang nanti kalau dia udah mati, nanti di akhirat dia diqisas. Ya, setelah selesai kalau ada dari hewan yang bertanduk pernah nanduk, hewan yang tidak bertanduk nanti ditanduk kembali, setelah itu udah mati. Apa namanya, hilang jadi debu. Oleh karena nanti di akhirat itu orang-orang kafir itu pengen seperti itu. Ya, pengen seperti apa hewan-hewan itu, enggak ada pertanggungjawaban, ingin menjadi apa namanya, hancur, menjadi ya menjadi debu, menjadi pasir, enggak ada tanggung jawaban. Tapi itu sudah apa? Sudah terlambat. Enggak bisa seperti itu. Ada yang ingat surah An-Naba ayat yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yaqulul kafiruna laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau kata orang kafir, ya Allah, apa namanya, kalau bisa laitani, saya berharap gitu menjadi turab, menjadi pasir saja, nggak ada hisab, nggak ada diberi di azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu penyesalan yang sia-sia. Jadi kata laika itu sebenarnya kalau dalam kaidah bahasa Arabnya, laika itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Seperti dalam pepatah penyair pernah mengatakan, laika syabatu ya'udu yawman. Aduhai seandainya waktu muda itu bisa kembali sehari saja. Artinya apa? Harapan-harapan yang sia-sia nggak mungkin terjadi. Maka apabila keadaan kita semuanya hidup, kemudian bersenang-senang, kemudian mati tanpa adanya kebangkitan dan tanpa adanya hisab, ini adalah perkara yang tidak sesuai, tidak layak dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa abasun mahad. Itulah termasuk perkara-perkara yang murni. Murni apa? Murni sia-sia, atau sia-sia yang murni. Ini tidak sesuai dengan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu an yakhluqallahu hadhihi al-khalqiyyata wa yursila ilayha ar-rusul wa yubihu lana bima al-mu'aridin al-mukhalifin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan hadhil khalqiyah, menciptakan penciptaan ini, kita ini manusia, kemudian diutusnya Rasul, jadi diciptakan, kemudian tidak mungkin diutusnya Rasul, wa yubihu lana bima al-mu'aridin, dan dibolehkan untuk menumpahkan darah orang-orang yang apa? Ingkar, menyelisihi Rasul. Summa takunu natijata la syai'. Kemudian kesudahannya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada pertanggungjawabannya. Ini sesuatu hal yang apa? Tidak mungkin diciptakan, kemudian diutus Rasul, kemudian nanti disyariatkan perang membunuh orang-orang yang nggak ngikutin Rasul, kemudian mati, sama saja. Yang kafir, yang Muslim, nggak ada pertanggungjawabannya. Ini adalah suatu hal yang apa? Tidak mungkin, kata Syekh, ada mustahil. Ini adalah mustahil. Apa artinya mustahil? Tidak mungkin. Bukan artinya mustahil ya. Kita mustahil juga sebenarnya. Ini mustahil. Ini adalah tidak mungkin ala hikmatillahi azza wa jalla, atas hikmahnya Allah azza wa jalla. Pasti ada tujuan. Ya, karena salah satu tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Biar nanti apa? Biar nanti mendapatkan ganjaran di akhirat. Ada pertanggungjawabannya. Makanya yang ketiga, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
tidak menciptakan kita dalam keadaan hamalan, dalam keadaan sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bagi kita seorang rasul. Ai anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syari hadhihi al-ummah ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Maksudnya adalah, kata Syekh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita sekelompok umat ini, sekelompok kitanya, sekelompok umat dari umat-umat sebelumnya. Sebenarnya umat Nabi Muhammad khususnya seorang rasul. Siapa rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yatslu alaina ayati rabbina, yang rasul yang diutus tersebut membacakan atas kita ayat-ayat Rabb kita, itu Al-Quran dan yang lainnya. Wa yuzakkina, kemudian mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitab wal hikmah, kemudian mengajarkan kepada kita al-kitab dan hikmah. Kama arsala ila man qablana, kama arsala ilaman qablana, dengan dibaca min, ya. Ada kadang dibaca min. Nanti tanya sama guru bahasa Arabnya kenapa dibaca man. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengutus rasul-rasul itu kepada mana? Kepada orang-orang sebelum kita. Man qablana, siapa saja sebenarnya itu gambar oleh terlaknya, atau orang-orang qablana, orang-orang sebelum kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan, nadhir. Ya, salah satu tugas Rasul itu adalah memberi apa? Nadhir, memberi basyir, kabar gembira, dan memberi apa? Nadhir, memberi apa? Peringatan, kabar gembira berupa surga, berupa janji-janji Allah dan kebaikan. Begitu pula nadhir, memberi peringatan dari balasan-balasan keburukan bagi para pelaku maksiat. Itu dari dalam surah Fatir ayat yang ke-24. Walabudda an yursilallahu ar-rusula ilal khalqi litakuma alaihim al-hujjah liya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu. Dan senantiasa atau harus Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus para rasul ilal khalqi, kepada para makhluk. Karena rasul itu juga diutus untuk para, bukan hanya manusia, juga kepada para jin. Di sini pada seluruh makhluk, litakuma alaihimul hujjah, agar tegak baginya hujjah. Dan nanti di akhirat nggak ada alasan saya nggak tahu, atau belum ada penjelasan, belum ada peringatan. Kalau sudah diutus Rasul, nggak ada lagi orang-orang mengatakan saya nggak tahu, ya, saya nggak tahu, atau saya belum datang kepada saya utusan. Nanti soalnya orang-orang ingin mencari-cari celah-celah pada hari kiamat, mencari-cari biar nggak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya juga waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu, agar makhluk-makhluk tadi itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala bima yuhibbuhu wa yardahu, dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami juga wahyukan kepada Nuh, kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'di, dan para nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Berapa jumlah nabi para jemaah? Ada yang tahu? Berapa? 25.
angkat tangan yang tahun nanti hadiahnya air mineral. Ya, berapa jumlah Nabi? Rasul deh, Rasul. Berapa jumlah Rasul? Berapa? 25. Pas pelajaran SD ya. Jadi yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz, tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan jumlah Rasul berapa atau jumlah Nabi berapa. Ada yang menyebutkan, kata beliau juga diriwayatkan bahwasanya ada yang mengatakan jumlah Nabi itu sekian dan sekian, namun beliau mengatakan hadisnya dhaif. Ya, intinya kita meyakini bahwasanya ada Nabi dan ada Rasul yang sangat banyak sekali, kata beliau. Akan tapi para Nabi itu banyak dan Rasul itu lebih sedikit. Walakin al-anbiya katsirun wa rusul akhassu wa aqall. Akan tapi para Nabi itu sangat banyak dan Rasul itu lebih sedikit. Dan nanti itu pembahasannya kayaknya sudah ya, jelaskan dulu apa perbedaan Nabi dan Rasul. Sudah tahu ya? Sudah tahu belum? Sudah, insyaallah. Ya. Kemudian wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan kami juga wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ishaq, kepada Ismail, kepada Ishaq, wa Yaqub wal asbat, dan kepada Yaqub dan asbat apa? Apa asbat? Cucu-cucunya. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, dan Nabi dan Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman. Wa ataina Dawud Zabura, dan kami berikan pada Nabi Dawud itu Zabur. Berarti di sini para jamaah Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dapat kita ambil juga faedah dari ayat yang mulai ini, bahwasanya di sini semuanya Nabi itu disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi kita enggak pernah dipanggil langsung namanya oleh Allah. Enggak pernah mengatakan ya Muhammad, enggak ada dalam ayat. Ini menunjukkan apa? Betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibrahim banyak, atau nabi-nabi yang lain misalkan ya Daud, dipanggil wahai Daud, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, dan seterusnya. Adapun Nabi kita sallallahu tidak pernah. Biasanya dipanggil ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak, ya ayyuhan nabi lima talaqtumun nisa, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal mudaththir. Itu panggilan Nabi semua, tapi tidak disebutkan nama Muhammad. Adapun disebutkan namanya langsung, itu di dalam mengabarkan saja, al-ikhbar. Contohnya apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan seterusnya. Adapun kalau dipanggil dengan ya nida, enggak disebutkan nama beliau langsung. Ini menunjukkan di antara keutamaan dari kita sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan para nabi yang lain. Alaika min qablu, dan rasul-rasul ada yang kami kisahkan, ada yang dikabarkan kepada kamu sebelum kamu. Wa rusulan lam naqsushum alaik, dan ada juga banyak rasul yang kami tidak kisahkan kepada engkau. Jadi banyak yang disebutkan, banyak yang tidak disebutkan juga banyak. Ya, para nabi dan juga para rasul. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala apa kallama artinya apa? Apa kallama? Bicara. Apa? Berbicara. Kalau ditambahkan lam di tasdid, nah ada namanya khayal apa? Ditambahkan satu huruf seperti fa'ala gitu, wazannya. Itu biasanya apa? Musyarakah. Artinya biasanya ditambahkan saling atau mengajak bicara yang di sini. Kalau kalimah itu berbicara, kalimah berbicara. Kalau kalama mengajak
bicara. Berbeda antara apa? Misalkan nasara apa? Menolong. Kalau nasara saling menolong. Tanasara lagi nanti beda lagi ya. Jadi makin nambah huruf artinya juga semakin nambah atau berbeda. Di sini wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ada orang-orang yang enggak mau mengatakan Allah itu berbicara, dia rubah harokatnya. Jadi Musa itu kan sebenarnya enggak ada harokatnya ya. Masa enggak ada harokat akhir? Dia diakhiri oleh apa? Alif. Bisa saja dia dibaca wa kallamallaha Musa. Musa tetap apa? Musa. Jadi siapa yang ngajak bicara? Musa yang ngajak bicara. Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada harokatnya Al-Quran kan. Jadi mereka menggunakan ini juga sebagian wa kallamallaha Musa taklima, dan Musa mengajak bicara Allah. Jadi kan artinya berbeda. Artinya nggak mau dia mengatakan Allah itu ngomong, Allah itu berbicara, nggak mau. Jadi dirubah harokatnya satu saja selesai kan. Kalau orang yang maksudnya nggak paham, maksudnya belum belajar bahasa Arab kadang-kadangnya bisa oh iya ya benar gitu. Padahal kalau terjadi misalkan rancu, nggak mungkin dia misalkan seperti ada misalkan contoh Doroba Musa Isa. Ini kan sama-sama nggak ada harokatnya. Ini pasti yang pertama itu sebagai fa'ilnya gitu loh. Nggak bisa yang kedua itu sebagai fa'il. Padahal sama-sama nggak ada harokat akhir. Bisa sebagai dhamma, bisa juga fathah. Nyambung nggak? Ya intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara, dan di sini dalilnya salah satunya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin, dan para rasul itu tugasnya ada dua. Mubasysyirin, yang pertama memberikan kabar gembira, wa mundzirin, dan yang kedua memberikan apa? Peringatan. Kita juga harus sama, nggak boleh kita hanya memberikan peringatan aja. Oh ini nanti masuk neraka, ini kalau begini masuk neraka. Harus juga memberikan apa? Kabar gembira, kalau berbuat ini nanti ganjarannya begini, dan kita jelaskan. Harus seimbang. Menjelaskan perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam surga, begitu pula perbuatan-perbuatan yang memasukkan ke dalam neraka. Jangan juga mubasyirin terus. Ya, khair insyaallah. Antum misalkan enggak puasa, insyaallah masih bisa masuk surga dan seterusnya. Harus dijitu juga apa? Peringatan-peringatan yang bisa membuat mereka ingat. Li'anna yakuna, sini syahidnya di sini. Li'anna yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar enggak ada lagi alasan bagi manusia hujjah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya rasul. Dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan bahwa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah utus di setiap umat itu ada seorang rasul. Semuanya diutuskan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita tersesat para jamaah. Ya, karena yang paham apa-apa yang tadi disebutkan oleh mu'alif bahwasanya agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang diridhai oleh Allah. Yang paham apa-apa yang dicintai oleh Allah dan bagaimana perbuatan yang diridhai oleh Allah, Rasul. Maka diutusnya adalah Allah seorang Rasul, dia menjelaskan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 163 sampai 165. Kemudian Syekh mengatakan, wala yumkin an na'budallaha bima yardahu illa an tariqir rusuli alaihi wassalatu wassalam
dan tidak mungkin kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah bima yardahu, yang dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu, dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa an tariqir rusuli alaihi wassalam, kecuali dengan jalan Rasul, kecuali dengan penjelasan dari para utusan. Yang tadi kita sampaikan, yang mereka lebih mengenal Allah, yang karena mereka juga apa? Diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum humul ladzina yubayyinu lana ma yuhibbullahu wa yardahu. Bayyanu, li'annahum humul ladzina bayyanu lana ma yuhibbullahu wa yardahu. Karena mereka lah orang-orang yang menjelaskan kepada kita apa-apa yang dicintai oleh Allah dan juga apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqarribuna ilaihi, dan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa-apa yang sebaliknya juga apa-apa yang menjauhkan diri kita kepada Allah dijelaskan oleh siapa? Oleh para utusan tersebut, oleh para rasul. Fabidzalika kana min hikmatillahi an arsala ilal khalqi rasulan atau rusulan mubashshirina wa mundzirin. Dan oleh karena itu Allah, di antara termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus kepada para makhluk para rasul, rusulan, banyak sekali atau banyak rasul. Tugas mereka mubashshirin, memberikan apa? Kabar gembira, wa mundzirin, dan juga memberikan peringatan. Ad-dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahum akhdhan wabila. Dan sungguhnya kami telah mengutus untuk kalian seorang rasul syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga mengutus untuk Fir'aun seorang rasul. Siapa namanya? Musa alaihissalam. Sama siapa namanya lagi? Harun. Ya, siapa Harun? Saudaranya Musa. Fa'asa Fir'aun rasul, akan tapi Fir'aun membangkang. Ya, fa'asa itu bisa diartikan membangkang atau menyelisihi atau bermaksiat kepada Rasul. Fa'akhadnahu akhdhan wabila, maka kami siksa mereka semua itu, termasuk Fir'aun, yang paling utama, dengan siksaan yang akhdhan wabila, dengan siksaan yang sangat berat. Nah, apa siksaannya Fir'aun? Tenggelamkan ya, di laut mana? Di Laut Merah. Dan dikisahkan bahwasanya sebenarnya pada saat tenggelam itu Fir'aun itu mau taubat para jemaah. Jadi dia setelah tenggelam mengejar Musa dan pengikutnya, orang-orang Bani Israel. Setelah lewat Bani Israel bersama Nabi Musa, lautnya disatukan lagi kan ya, satukan lagi. Fir'aun dan bala tentaranya disitu tenggelam. Kemudian ketika mau mati, Fir'aun itu pengen taubat sebenarnya, tapi malaikat Jibril nggak mau dia taubat. Kalau dia taubat, kata malaikat Jibril, kalau Fir'aun itu taubat, mungkin Allah akan terima taubatnya. Tapi ditaruhkan tanah dijelin dia di mulutnya Fir'aun, sehingga dia nggak mampu mengucapkan kata taubat. Dia mau taubat, mau meyakini bahwa Allah itu benar-benar Tuhan. Apa faedahnya para jemaah? Fir'aun yang sebejat itu aja itu masih ada harapan sebenarnya untuk apa? Untuk apa? Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga jangan putus asa.
Ya, jangan putus asa. Fir'aun itu sebagai ibrah buat kita semuanya, sebagai pelajaran bahwasanya satu-satu ini kan masih kita bisa lihat bagaimana kebiasaannya Fir'aun. Ada yang pernah ke Mesir? Para jemaah? Ada yang pernah ke Mesir? Sama mana juga belum pernah ke Mesir. Masih ada jasanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mirip-mirip sama Fir'aun, bagi yang berpikir. Banyakkan mereka tidak mengambil pelajaran. Ya mungkin ada sebagian juga menceritakan bahwasanya kisah-kisah itu adalah kisah-kisahnya yang nggak benar dan seterusnya. Terutama orang-orang liberal itu begitu Pak ya. Jadi biar kita ragu-ragu, kisah-kisah itu cuma ya dongeng-dongeng saja gitu. Kisah-kisah yang terjadi di kaum Lut misalkan yang dihujani oleh batu itu cuma dongeng saja. Kata mereka biar kita ragu-ragu. Maka ini perlunya kita mempelajari akidah, perlunya kita mempelajari apa? Tauhid dengan benar agar kita tidak tersesat dengan dakwah-dakwah orang-orang yang menyimpang. Ini para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan jangan lupa di murojaah ya para jamaah. Ini ada ujiannya enggak? Ada ujiannya enggak? Ya. Ya, jangan lupa di murojaah para jamaah pelajaran-pelajaran yang sudah kita baca di awal agar bermanfaat ya, jangan cuma sekadar lewat. Jadi kita belajar tauhid ini bukan seperti kajian tematik ya para jemaah ya, yang udah lewat kita semangat ibadah lagi, semangat sholat lagi misalkan. Tapi kalau kita pelajari tauhid khususnya yang pelajari tentang akidah atau kajian rutin misalkan fikih dan semacamnya, itu harus banyak-banyak diulang, banyak-banyak dimurojaah di rumah agar nempel ilmunya, bukan sekedar dibaca apalagi sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Kalau nggak dimurojaah maka dia bisa hilang. Anak-anak kita saja yang tiap hari belajar kadang bisa lupa ya, apalagi kita sibuk di luar kerja sana sini segala macam, maka perlu juga dimurojaah. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.